Oke, shalom dan selamat bertemu kembali di dalam ruangan untuk saya meneruskan pembacaan buku pendidikan tulisan daripada Ellen G. White. Dan pada hari ini saya akan teruskan dengan membaca untuk tajuk yang kedua, iaitu Sekolah Eden. Terlebih dahulu, sebelum saya memulakan pembacaan, mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, terpujilah nama Tuhan yang menjadikan langit bumi. Pada malam ini sekali lagi saya mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk meneruskan pembacaan untuk buku pendidikan tulisan daripada Ellen G. White. Dan biarlah apa yang akan saya baca itu akan menjadikan suatu pengalaman yang baru untuk saya, dan biarlah saya juga dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Dan terima kasih kerana sudah mendengar dan menjawab doa ini. Mengampuni setiap dosa kami, dan semua ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Okey, untuk tajuk yang kedua iaitu Sekolah Eden. Okey, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Sistem pendidikan yang dilembagakan pada awal dunia akan menjadi teladan bagi manusia sepanjang zaman. Sebagai suatu gambaran dari azab sazarannya, suatu sekolah teladan didirikan di Taman Eden, tempat kediaman nenek moyang kita. Dan Taman Eden adalah ruang kelas, alam menjadi buku pelajaran. Khalik sendiri adalah pengajar, dan nenek moyang umat manusia adalah murid-muridnya. Adam dan Hawa yang dicipta menurut citra kemuliaan Allah, itu dalam 1 Korintus 11 ayat 7. Adam dan Hawa telah menerima kurnia yang layak bagi tujuannya yang tinggi. Elok dan simetris bentuknya, air mukanya bercahayakan kesehatan dan penuh ceria dan pengharapan. Mereka menampilkan kemiripan lahiriah serupa Khaliknya. Namun kemiripan ini tidak terlihat dalam sifat lahiriahnya sahaja. Setiap kecerdasan otak dan jiwa memantulkan kemuliaan Khalik. Dianugerahi kurnia mental dan rohani, Adam dan Hawa diciptakan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ibrani 2 ayat 7. Agar mereka tidak hanya akan melihat keajaiban semesta alam yang dapat dilihat, tetapi juga memahami tanggung jawab serta kewajiban moral. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah di tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Di sini, di tengah pemandangan alam yang indah yang tidak terjemah dosa, nenek moyang kita yang pertama akan menerima pendidikannya. Dalam perhatiannya bagi anak-anaknya, Bapa kita yang di syurga sendiri memimpin pendidikan itu. Kadang-kadang mereka itu dikunjungi oleh pesuruhnya, malaikat suci, dan dari mereka itu menerima nasihat dan pengajaran. Kadang-kadang bila mereka berjalan di taman pada hari yang sejuk,
mereka mendengar suara Allah dan muka dengan muka mengendahkan hubungan dengan Yang Maha Kekal. Fikirannya terhadap mereka itu adalah rencana damai kesejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Setiap maksudnya adalah demi kebaikan yang sepenuhnya. Kepada Adam dan Hawa diserai tugas untuk merawat taman itu, mengusahakan dan memelihara. Kejadian 2 ayat 15. Meski pemilik alam semesta itu dapat memberikan segala sesuatu, mereka tidak boleh bermalas-malasan. Pekerjaan yang berguna ditetapkan kepada mereka sebagai suatu berkat untuk memperkuat tubuh, untuk memperluas pikiran, dan untuk memperkembangkan tabiat. Buku alam yang menyebarkan pelajaran-pelajaran hidupnya di hadapan mereka, menyediakan sumber yang tidak habis-habisnya dalam pengajaran dan kesukaan. Pada setiap lembaran daun di hutan dan batu gunung, pada setiap bintang yang gemerlapan di bumi dan laut dan angkasa, nama Tuhan tercantum, baik ciptaan yang hidup dan yang tidak hidup, dengan daun dan bunga dan pohon dan dengan setiap makhluk hidup, dari haiwan raksasa di air sampai kepada titisan sinar matahari. Penghuni Eden mempelajarinya, menghirup dari masing-masing rahasia kehidupannya. Kemuliaan Allah di langit, dunia yang tak terhitung dalam peredaran yang tertib, tentang melayaninya awan-awan, tentang melayangnya awan-awan. Ayub 37 ayat 16. Rahasia cahaya dan suara, siang dan malam, semuanya menjadi bahan penyelidikan oleh murid-murid sekolah yang pertama di dunia. Undang-undang serta pekerjaan alam ini serta azab-azab kebenaran yang besar yang memerintah semesta alam rohania dibentangkan kepada pikiran mereka kerana khalik segala sesuatu. Dalam terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, 1 Korintus 4 ayat 6, daya mental dan rohaninya berkembang dan mereka menikmati kesenangan yang tertinggi dari adanya yang kudus itu. Kerana berasal dari tangan khalik, tidak hanya Taman Eden, tetapi seluruh bumi sangatlah elok. Tiada noda dosa atau bayangan maut yang merusakkan pasangan itu. Kemuliaan Allah menutupi segala langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Ayub 38 ayat 7. Demikianlah bumi ini sebagai lencana yang layak dari Dia yang berlimpah kasihnya dan setianya. Kejadian 34 ayat 6. Suatu pelajaran yang pantas bagi mereka yang diciptakan menurut citranya. Taman Eden adalah satu gambaran mengenai apa Allah inginkan agar terjadi dengan seluruh muka bumi ini dan merupakan maksudnya bila umat manusia bertambah-tambah dalam jumlah. Mereka harus mendirikan rumah tangga dan sekolah yang lain yang serupa dengan apa yang telah diberikannya. Dengan begitu pada suatu ketika kelak seluruh muka bumi akan dipenuhi dengan rumah dan sekolah di mana
perkataan dan pekerjaan Allah harus dipelajari, dan di mana murid-murid akan semakin layak dan sempurna untuk memantulkan terang pengetahuan kemuliaannya sepanjang zaman yang kekal. Sampai sini saja untuk bacaan tajuk Sekolah Eden yang pertama.